Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 5. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut. Lalu, nanti kita ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Meraih cita walau nyaris putus asa. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam, pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini, kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persit Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persit Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON, Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi, kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Bacaan ini bersumber dari www.siozan.blogspot.com. Itu adalah ceritanya. Sekarang kita lengkapi diagramnya. Cita-cita Bayu adalah menjadi pemain sepak bola. Nah, dalam menjadi pemain sepak bola itu banyak sekali halangan yang dihadapi oleh Bayu. Antara lain adalah mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Setiap hari berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan. Nah, meski begitu, Bayu tetap tidak menyerah ya. Nah, itulah sikap yang dimiliki oleh Bayu untuk meraih cita-citanya, tidak mudah menyerah. Dia adalah orang yang bekerja keras dan gigih, serta sabar dan rajin belajar. Nah, dalam menggapai cita-cita itu, usaha yang dilakukannya adalah melakukan operasi agar dapat berlari kembali, kemudian rajin berlatih dan menunjukkan prestasi gemilang. Nah, dari usaha Bayu untuk meraih cita-citanya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kerja keras dan kegigihan membuat dia tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Luar biasa sekali ya. Anak-anak, tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usaha kalian untuk meraih cita-citamu? Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, kalian telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagi kalian untuk mengetahui makna atau isi puisi. Nah, pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila puisi kalian tentang harapan dan doa, ekspresi wajah kalian harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kalian berdoa. Jika puisi kalian berkisah tentang harapan, maka ekspresi kalian harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Jika puisi kalian berisi tentang pengalaman sedih, ekspresi kalian harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kalian kehilangan orang terkasih. Nah,
Kalian dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan teman kalian. Setelah kalian menghafalkan puisi, kalian dapat menjiwai puisi dengan menempatkan diri kalian sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Nah, jadi ini pembawaan ya, pembawaan puisi pada saat kalian mendeklamasikan puisi. Nah, jadi ketika mendeklamasikan puisi itu harus memperhatikan ada lafalnya harus diperhatikan, yaitu pengucapan bunyinya itu harus sesuai. Misalnya pengucapan huruf vokalnya A, I, U, E, O harus jelas. Kemudian intonasi itu jadi lagu membacanya itu harus jelas ya. Penggalan kata dan tinggi atau rendahnya suara pada saat membaca baris demi baris puisi itu harus tepat. Nah, intonasi ini merupakan perubahan nada saat berbicara. Jadi intonasinya harus tepat. Kemudian tekanannya keras atau lembutnya pengucapan bunyi, gerak tubuhnya ya. Ketika membaca puisi atau mendeklamasikan puisi, gerak seluruh anggota tubuh seperti kaki, tangan, badan, dan kepala harus sesuai dengan isi puisi yang dibaca. Kemudian mimik itu ekspresi atau perubahan wajah sesuai dengan karakteristik dan suasananya. Misalnya puisi itu adalah puisi sedih atau semangat atau gembira ya. Jadi mimiknya harus sesuai dengan itu, ekspresinya harus sesuai dengan puisi yang dibacakan atau dibawakan. Kemudian pandangan mata. Nah, arah mata memandang yang ditujukan ke segala penjuru tempat penonton berada. Seperti itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mendeklamasikan puisi maupun pada saat membaca puisi. Nah, mendeklamasikan puisi itu tanpa teks. Jika membaca puisi itu menggunakan teks, jadi beda ya antara membaca puisi dan mendeklamasikan puisi. Anak-anak, setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Nah, nanti kalian akan mengamati tempat ibadah yang ada di daerah kalian. Nah, carilah informasi. Di sini ada tempat ibadah masjid. Kegiatan keagamaannya apa saja yang dilakukan di masjid? Selanjutnya, gereja. Nah, kegiatan keagamaan yang dilakukan di gereja antara lain ada menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal. Kemudian di sana ada kegiatan keagamaan perayaan Natal atau kelahiran Yesus. Kemudian ada perayaan Epifani. Ya, kegiatan Kamis Putih, kegiatan Jumat Agung, kegiatan Sabtu Suci, kegiatan keagamaan Paskah, kegiatan keagamaan kenaikan Yesus. Nah, semua ini dilakukan di tempat ibadah gereja. Selanjutnya ini ada tempat ibadah yaitu vihara. Nah, kegiatan keagamaan yang dilakukan di vihara ini apa saja? Antara lain ada sembahyang yang dilakukan dalam rangka meneladani perjuangan Buddha dalam hidup. Kemudian kegiatan Waisak memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha. Ada kegiatan Magha Puja. Nah, ingat ya, apa itu kegiatan Magha Puja? Itu mengenang peristiwa ketika Sang Buddha bertemu dengan 1250 murid pertamanya. Kemudian ada Asadha Puja, yaitu kegiatan memperingati penyampaian khutbah pertama Sang Buddha. Kemudian ada kegiatan Katina, waktu bagi warga umat awam untuk berderma atau berdana kepada para biksu. Kemudian Ulambana, semua anak-anak mempraktikkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua. Nah, semua kegiatan keagamaan ini dilaksanakan di vihara. Selanjutnya di sini ada pura. Nah, kegiatan keagamaan yang dilakukan di pura itu adalah persembahyangan memuja Ida Sang Hyang Widi. Ya. Kemudian kegiatan
Siwaratri, yaitu memperingati malam agung turunnya Siwa atau Dewa Siwa. Kemudian Pager Wesi untuk memuliakan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, di pura juga tempat perayaan Nyepi ya dilakukan. Kemudian ada galungan juga dilakukan di sini, Kuningan, dan Tawur Kesanga. Tawur Kesanga itu mengembalikan sari-sari alam yang telah digunakan manusia. Nah, ini adalah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di pura. Selanjutnya yaitu ini ada nama tempat ibadah yaitu kelenteng. Nah, apa saja yang dilakukan di kelenteng? Kegiatan keagamaannya yaitu perayaan pergantian tahun Imlek. Ya, ada kegiatan Cap Gome, perayaan 2 minggu setelah tahun baru Imlek. Kemudian ada Cengbeng maksudnya. Cengbeng ziarah kubur bagi warga keturunan Tionghoa. Kemudian di sini juga dilaksanakan Pehcun ya, satu bentuk peringatan dalam dan penghormatan kepada nenek moyang. Kemudian ada sembahyang Tiongchu, festival bulan atau festival kue bulan yang merupakan hari raya panen. Nah, ini adalah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di kelenteng. Anak-anak, ingatkah kalian tentang rumah-rumah ibadah di Indonesia? Tentu kalian telah mempelajari berbagai umat beragama ya, bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Nah, kali ini kalian akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objeknya dalam bentuk montase. Jadi nanti objeknya itu adalah rumah ibadah atau temanya adalah rumah ibadah. Nanti dibuatnya dalam bentuk montase. Masih ingatkah kalian dengan montase? Montase adalah karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Nah, kemudian alat dan bahannya apa saja yang diperlukan? Nah, yang diperlukan itu kertas gambar ya, gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah karena temanya nanti objeknya itu rumah ibadah. Kemudian lem kertas, gunting, alat gambar seperti pensil, spidol, dan pensil warna. Nah, cara kerjanya pertama potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Kemudian, yang terakhir adalah sempurnakan karya montase dengan menambahkan gambar tangan. Maksudnya di langkah yang terakhir itu seperti ini. Nah, lihat gambar yang sebelah kanan ya. Nah, di sini ada bantuan menambahkan gambar tangan. Ya, misalnya di sini butuh gambar awan misalnya ya, yang warna biru ini. Kemudian butuh misalkan kalian membutuhkan warna tanah. Ya, bisa ditambahkan dengan gambar tangan kalian. Bisa menggunakan pensil warna ya atau spidol. Seperti itu. Ini adalah contoh montase.